Assalamualaikum Silakan dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang hadir pada saat ini. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah halal dan barokah. Amin. Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya saya untuk mengcross check apakah suara saya jelas. Jelas sekali dokter Edi. Bisa Baik, diterima. ya, jadi kita ini di sini sharing, siapa tahu ada yang sesuatu baru, karena ilmu itu tidak akan selesai kalau diselesaikan kita sendiri, karena selalu berkembang. Tiap detik, tiap menit, tiap jam berkembang selalu. Nah, pada malam ini saya akan memberikan sedikit kata pengantar tentang konsep Karnus. Jadi konsep Karnus itu adalah suatu konsep metodologi mempelajari tubuh manusia dari mulai tingkat sel, jaringan, organ, sampai aktivitas tubuh manusia yang hubungannya dengan alam semesta. Bapak-Ibu sekalian, tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan menghendaki. Di konsep Karnus ini memiliki statement bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Kalau di Muslim itu ada hadis Muslim namanya ya, likulli da'in dawaun. Dan kita yakin bahwa tidaklah Tuhan itu memberikan suatu penyakit kecuali Tuhan juga menurunkan obatnya. Itu harus kita yakini dulu. Karena banyak orang-orang diberikan sakit yang sering itu pasti mengeluh. Kok saya diberi sakit ini ya? Kok saya nggak bisa ini ya? Kok saya nggak bisa ini ya? Seperti itu. Padahal kalau Tuhan memberikan ujian kepada kita dalam bentuk sakit, pasti punya tujuan tertentu. Nah, tujuan itu, hikmahnya itu kita harus tahu, wajib tahu, supaya kita tidak sering mengeluh. Ya, karena kalau sering mengeluh, kalau ilmu di bidang energi sel kuantum, itu kalau sering mengeluh, itu energinya jadi nol. Kalau energi nol itu, maka sel tubuh kita untuk memperbaiki diri atau meregenerasi itu sangat susah. Karena diperlukan suatu pemikiran yang selalu positif, semangat yang positif, dan yakin bahwa sel itu bisa beregenerasi dengan baik sehingga sakitnya bisa sembuh. Kebalikannya, kebalikannya kalau kita itu sering mengeluh, ya. Jadi itu buat catatan buat Bapak Ibu sekalian. Di konsep Karnus itu tekniknya itu mengembalikan aturan tubuh ke aturan Sang Maha Pencipta. Analognya seperti kayak kita mempunyai handphone. Handphone kita pasti ada yang mencipta. Dan yang mencipta pasti mempunyai aturan pada handphone tersebut. Jika handphone tersebut aturannya dilanggar, maka akan terjadi hang atau error pada handphone tersebut. Begitu juga dengan manusia. Manusia ada yang mencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kalau aturan Tuhan itu dilanggar oleh manusia sendiri, maka akan terjadi yang namanya sakit. Karena merubah aturan yang sudah disematkan atau ditetapkan. Nah, sakit yang sudah terjadi dengan konsep Karnus dikembalikan ke aturan yang telah dibuat awal pertama kali. Makanya kenapa menggunakan konsep Karnus ini untuk mengobati sakit ya dengan konsumsi nutrisi 99,9% jika mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh saya contohnya sebagai pendampingan pasien-pasien saya, insya Allah kesembuhan di depan mata. Tapi kalau masih tidak teratur pada waktu pengobatan, terus larangan-larangan dilanggar, ya pastinya
kesembuhan itu akan lambat. Bukan tidak berarti nggak sembuh. Sembuh tapi lambat, harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Mungkin saya kira pengantar dari saya itu dan bisa dipahami. Nanti kita malam ini saling sharing supaya mendapat ilmu yang barokah. Bukan saya di sini terus lebih pandai, tidak ya Bapak Ibu sekalian. Justru saya banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian karena dengan berbagai penyakit yang dimiliki, saya bisa belajar kembali. Begitu Dokter Iswan, saya kembalikan, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Edi tadi sudah memulai acara dengan itu ya suatu nasihat nasihat atau tausiah ya, dari beliau ya semoga bisa menjadi inspirasi untuk hidup sehat. Tapi tadi itu banyak juga dari segi spiritualitas kita ya. Jadi tentunya nasihat tadi menjadikan kita menjadi manusia yang seutuhnya ya. Manusia yang terdiri atas fisik, psikis, dan spiritual ya. Dan juga sosial. Itu ya lengkap sekali dari nasihat dari Dokter Edi. Baik, sekarang langsung saja ya. Dan ini bagi para sahabat karno semua yang ingin bertanya boleh nanti bisa bertanya secara langsung boleh ya. Nanti bisa raise hand di Zoom-nya masing-masing ataupun bisa ditulis di kolom chat masing-masing. Nah, nanti akan kami bacakan ya. Ini sudah ada. Wah, ini ya, saya bacakan dulu yang masuk aja ya, akan saya yang ya. Pertama dari Bu Ummu Zahra ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Dokter Edi. Dokter, saya penderita GERD sudah minum AG dari akhir Februari. Walaupun minumnya belum sesuai dosis yang rutin karena faktor dana. Kurang lebih sebulan yang lalu asam lambung saya kumat lagi. Perut perih banget, panas dan sakit saat beraktivitas. Dan biasanya untuk mengobati sakitnya ini. Dan sementara akhirnya saya berhentikan dulu. Dan setelah hampir sebulan, setelah kondisi mendingan, saya baru mulai lagi minum AG. Pertanyaannya yang pertama, karena keterbatasan dana, mohon saran dokter tentang dosis minimal dari AG yang harus saya minum untuk kesembuhan GERD saya ini. Pertanyaan kedua, kalau perut masih terasa perih atau panas, terutama saat kecapean, apakah masih boleh minum obat-obatan dari dokter tersebut? Nah, Dokter Edi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Umu. Alhamdulillah, semoga Bu Umu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu, kalau saya sebagai pendamping menerap konsep Karnus terhadap pasien saya, itu mau tidak mau, suka tidak suka, selama kurang lebih 3 bulan full atau 4 bulan, itu wajib minum atau konsumsi nutrisi. Ya, nutrisi 2 itu kan ada paket ekonomis yang bernama Agat. Ya, harganya sekarang 316. Jadi Agat itu isinya 2 macam. Karena saya selalu bilang alga sereal dan algat itu seperti suami istri kerjasamanya. Karena ada gangguan lambung, pastinya sebelumnya ada juga infeksi lambung. Ya, jadi kedua nutrisi itu akan bekerja sama. Nah, jika belum maksimal untuk rekonstruksi lambungnya,
Saya analogkan seperti ibu membuat cor semen di depan rumah. Pada waktu semen itu cor-coran semen itu belum kering betul, ibu sudah injak. Dengan apa? Injaknya itu kecentok seperti makanan-makanan yang bisa mengganggu lambung lagi. Mungkin minyak, mungkin cabai, mungkin asam. Jadi tidak kuat. Harapan saya kalau konsumsi terus sampai 3 bulan, nanti semennya itu jadi keras, kuat. Sehingga pada waktu ibu injak, dia nggak akan cemet. Nah, seperti itu ya. Dosisnya gimana? Dosisnya sebenarnya kalau harus 2 kali 1. Karena lambung itu jangan dibikin macam-macam. Saya selalu bilang pada semua pasien saya, dari Sabang sampai Merauke, jangan sekali-sekali pada waktu pengobatan meskipun kumat, minum obat-obat lambung kimia. Saya selalu nyuruh dibuang, malam ini dibuang. Kalau kumat gimana dok? Kalau kumat, kasih minum sereal setengah saset dan minum airnya saja. Ya, jadi begitu, Bu. Jadi mohon maaf sekali. Karena sehat itu mahal memang. Kalau dibanding kita tetap konsumsi obat-obat kimia memang sembuh tapi sebentar. Kita tujuannya kan mau kesembuh seterusnya. Sekadang ibu kan sudah ngomong sendiri ya karena keterbatasan dana sehingga minumnya tidak rutin. Nah, terus mungkin ibu jaga pola makannya kurang, ya. Jaga pola makannya yang terpenting, Bu. Jadi seperti saya bilang tadi, minyak, pedas-pedas, ya, termasuk asam-asam, ya. Seperti itu, Dokter Iswan. Monggo. Oke, terima kasih Dokter Edi atas jawabannya. Nah, itu tadi sudah dijawab tentang dosis minimal yang disarankan oleh Dokter Edi untuk kasus-kasus yang memang memerlukan terapi ya untuk kesembuhan. Dan tentunya tadi bisa disarankan. Dan juga caranya untuk membuang ya obat-obat kimia katanya Dokter Edi tadi sudah langsung fokus saja di terapi dengan AG ya, tentunya ada penyesuaian tadi ya. Lalu aturan untuk pengaturan pola menu makan tadi yang disarankan oleh Dokter Edi. Nah, itu merupakan masukan ya motivasi bagi kita semua untuk jangan ragu-ragu ya untuk mantep ya untuk menerapkan konsep Carnot tentunya. Tadi sesuai dengan yang disarankan oleh Dokter Edi tentunya yang sudah berpengalaman menangani berbagai masalah terutama gangguan pada lambung. Ya, semoga Bu Umu Zahra juga makin yakin ini ya, jangan ragu-ragu lagi. Baik, berikutnya Dokter saya Iswan, beri kesempatan kepada interupsi, Ibu. interupsi, interupsi, Siap. Dokter Iswan. Ya, siap. Ini ada pasien saya namanya Bu Debora. Beliau ini ada di Bu Deborah. Jakarta. Oh ya, Saya minta beliau untuk testimoni. Beliau ini sembuh hipotiroid sudah sembuh ya 4 bulan. Mungkin Bu dipersilakan Deborah untuk ini ya. testimoni. Oh Iya, ya, Bu ini Deborah. bentar. Ini Bu Sydney sudah resen. Ah, nanti akan Oke. kami berikan kesempatan setelah testimoni dari Ibu Deborah gini ya, dokter ya. Ya, Ya, betul. oke, siap. Sekarang ini sesi berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Deborah. Monggo silakan untuk di-unmute dan on cam ya, kameranya dihidupkan ya, Oke, dibuka meja ya. sehingga kita bisa lihat semua ini Bu Deborah gimana sekarang sudah sehat walafiat ya tadi seperti yang diberitakan oleh Dokter Edi ya, sudah sembuh dari kondisi gangguan kesehatannya. Apakah bisa ini diterima masukannya itu Ibu Deborah bisa didengar? Apakah sudah ready? Ah ini beliau sudah membuka ini mic-nya. Mungkin kameranya bisa dibuka juga Ya, Bu on Deborah cam untuk aja Bu Deborah minta tolong ya. ya berbagi dengan kita semua ya. Memang ini forum ini untuk bisa saling berbagi, memberi motivasi, sharing ya. Salah satunya gitu ya Dokter Edi ya. Betul. Tentunya bisa saling memotivasi. Ibu, ya silakan Bu Deborah. Oke, ya. Bu Deborah, apakah bisa didengar suara saya?
mungkin bisa menyapa para sahabat Karno semua di sini, mungkin bisa disapa dulu Bu Deborah. Mungkin belum ready ya Bu Deborah ini ya. Bu Deborah, Tapi, mungkin belum, ini belum ready dok. Nanti kita coba oh ya baik, kesempatan berikutnya dokter. baik, Nah ini kita baik. diberikan kesempatan kepada Bu Sydney ya yang sudah resen. Kalau gitu Ya, kami berikan kepada Bu Sydney, silakan di unmute dan kameranya sudah siap. Silakan Bu Sydney untuk bertanya kepada Dokter Edi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengar Dengar ya Bu. suara saya ya? Oh iya. Terdengar Bu, terdengar. Ya, Ini lagi praktek ini beliau. Oh iya. Ya. Malam dok. Itu juga dengan halo. Oh, Bu terus ini Sydney, gimana Bu gitu ya? Sydney, silakan Bu Sydney. Dan saya dulu ya. Ini saya lagi di posisi di luar, takut nanti tidak sempat bertanya lagi. Saya Ya, mau silakan Bu. supaya jadi ya dok ya. Begitu juga dengan keluarga besar. Jadi ginjal itu wilayah selama ini saya mengisi Putus-putus ya suaranya Bu. milik Ya. ya untuk menangani kasus hipertensi saya. Hanya saja saya lihat kurang efektif. Saya termasuk menjaga pola makan juga, seperti juga terapkan puasa dulu ya. Tapi ternyata masih stabil ya. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu saya terkena infeksi saluran kemih dan namanya ya Izin, saya sempat suaranya konsultasi. nggak jelas ini Bu. Nggak kedengeran ya? Suaranya nggak jelas. Iya, Ibu soalnya nggak pakai ini ya, nggak pakai mikrofon ya, langsung ya Ibu. Saya pakai apa namanya? Bentar ya, Telepon. saya tutup dulu kali ya. Telepon. Pakai Ya, ini. Sebentar, Dok. Oh iya ya, Bluetooth ya, wireless ya. iya Bu, betul Mas. Hmm. Sinyalnya mungkin ya. Halo, lebih jelas? Nah ini lebih jelas Bu. Bu Sydney. Oh iya baik. Tadi pakai ini earbud. Tadi pakai earbud. Baik, ini dok, saya izin bertanya langsung aja ya nih, khawatir saya Ya, posisi lagi di luar. silakan. Monggo. Saya Ya. punya riwayat darah tinggi, ya keluarga Ya. besar saya juga demikian, sampai kena stroke, jantung dan Ya. gagal ginjal, gitu ya, Betul. sampai cuci darah gitu ya. Baik, Dan selama ini saya juga kan nggak mau ya sampai ke sana gitu dok. Selama ini saya untuk mengantisipasi hipertensi itu menerapkan pertama minum amlodipin 5 mili setiap hari diusahakan. Hmm. Terus cek tensi juga setiap hari ya. Terus berusaha untuk pola makan ya, mengatur pola makan ya, mengurangi diet garam, terus mengurangi Ya. gorengan, terus ditambah puasa Daud gitu ya. Hanya saja ternyata itu juga tidak cukup efektif untuk menjaga kestabilan. Ini barusan saya periksa. Kadang bisa, tapi kadang juga pas di rumah di tensi juga kadang bisa rendah. Kayak semalam itu 128/88 gitu loh. Jadi naik turun begitu dok. Ya ini saya minta saran dokter gitu ya. Bagaimana apa yang sebaiknya yang harus saya lakukan ya. Karena terus terang saya itu juga berusaha untuk seminimal mungkin untuk mengkonsumsi obat-obat kimia ya gitu. Dan pingin yang alami gitu. Ya mungkin nanti ada saran ya dari Baik. dokter gitu ya untuk Baik. saya. Gitu. Itu aja Baik. dok. Ya. Ya, terima kasih Bu Husna. Pertanyaannya Ya, bagus baik. Bu. Silakan dokter. Ya. Baik, saya jawab Bu Husna. Memang di konsep Karnus itu yang perlu diketahui adalah ilmunya dulu. Ya, tanpa ilmu kita nggak akan sehat. Karena kita akan ngikut aja, disuruh minum A, B, C akan ngikut seperti di luar sana. Jadi Bu Husna harus tahu dulu penyebab dari hipertensi itu apa. Kalau nanti kita sudah tahu, maka kita sambungkan dengan konsep Karnus. Selama ibu tidak menerapkan, mohon maaf sebelumnya,
mungkin Dokter Iswan tahu juga semua yang sudah pernah sama saya ini keluarga dari hipertensi, Ibu. Ayah saya matanya tidak melihat, nggak bisa melihat sejak saya masih SMA, kena hipertensi. Meninggal karena hipertensi. Kakak saya meninggal juga karena hipertensi. Saya tahu hipertensi itu ada genetik. Tapi saya sebelum Sama kenal dok, itu konsep keluarga besar saya juga demikian dok. betul, Pengalamannya sama. sebelum kenal konsep Karnus, saya itu karena memang nggak suka obat kimia, Ibu. Pada waktu itu tensi saya drop itu tensi saya 160/110. Nah, bisa dibayangkan Ibu, sampai-sampai ini saya sedikit cerita lagi, di otak saya ada cairan Ibu. Ya. Tapi saya nggak mau dioperasi, suruh operasi, saya nggak mau. Tapi Alhamdulillah karena saya mengerti ilmu konsep Karnus dan saya menerapkan dua nutrisi ini yaitu Algati dan Alga Sereal selama 7 bulan saya lakukan sampai sekarang Alhamdulillah saya sehat walafiat dan tensi selalu normal. Sekarang pun saya selalu tuh Algati. Saya nggak akan lepas, saya lebih baik minum ini daripada minum obat. Ya, jadi untuk semua yang ada di sini yang sudah penerap konsep Karnus, bukan kalau sudah sembuh terus stop, bukan. Kita stop kalau kita nggak melanggar, bisa ngatur semua makanan, kadang nggak boleh telat makan, baru itu mau stop. Tapi ini ya, Algati ini kan fungsinya untuk imun tubuh, ya. Daripada minum vitamin lebih baik ini. Saya kadang-kadang kalau sudah mulai agak drop, batuk, pilek, saya minum bisa sampai 3 kali Bu Algati tanpa obat, ya. Jadi ingat Ibu, hipertensi itu karena genetik juga ada gangguan metabolisme lemak, ya, sehingga pembuluh darahnya itu kaku dan pembuluh darahnya itu menyempit. Kalau obat-obat kimia yang Ibu pakai itu kerjanya bisa vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah atau jantungnya dikurangi denyutnya. Apa sampai seumur hidup kita begitu? Kan tidak mungkin kita mau. Kecuali memang ada, saya sudah minum obat ini enak dok, normal terus. Ya silakan, karena sehat itu pilihan kalau menurut saya. Kalau mau milih jalur A silakan, milih jalur B silakan. Ya, Alhamdulillah kalau saran saya kepada Bu Husna, segera terapkan konsumsi konsep Karnus ini, insya Allah nanti akan dirasakan hasilnya. Itu solusinya, ya. Baik, silakan Dokter Iswan, itu Bu Deborah udah siap. Oke, terima kasih dokter atas sarannya. Ya, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Deborah untuk bisa sharing-sharing ya, untuk bisa menjadi motivasi dan menginspirasi kita semua. Ya, silakan ini Bu Deborah. Ya, selamat malam, dokter. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Ibu Gini dok dan ibu-ibu serta bapak-bapak, saya itu sakit tahun 2019 itu hipotiroid. Bu Deborah ada itu nih ya. Ada Bagaimana? ini suaranya itu ini. Menggema ya? Oh sebentar ya, dua device ya, dua device. Pakai yang bentar. Udah dengar belum ya, ya? Bentar. Sudah bagus. Ya, halo. Ya, baik. Ini bagus. Kedengaran nggak ya, Dok? Ya, silakan. Bagus, Ya, bagus baik. sudah. Terdengar, baik. Jadi saya tuh tahun 2019 itu didiagnosa sama dokter, saya tuh hipotiroid. Sebenarnya saya tuh nggak punya keluhan apa-apa sih awalnya. Saya tuh ke dokter syaraf karena jari-jari saya tuh waktu itu saya masih kerja, jadi kayak sering kesemutan gitu. Ternyata setelah itu dokternya bilang gini, saya nggak ada menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan, dia bilang gitu. Tapi kok ibu sakit ya? Dia lihat leher saya. Waktu itu saya nggak punya, saya bilang enggak, saya bilang saya nggak sakit. Tapi dia malam itu dia bilang, saya curiga sama lehernya ini. Sebaiknya ibu sekarang langsung aja malam ini saya rujuk ke dokter penyakit dalam. Waktu itu saya di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang ya. Jadi setelah itu udah cek darah gitu, ternyata saya didiagnosa hipotiroid. Dan saya minum obat
Eutirox apa nggak salah namanya itu. Ya. Iya, Eutirox itu 75 mg setiap pagi sebelum makan. Itu dari tahun 2019 sampai tahun 2024 Mei ini. Ya. Setelah itu kan saya cek, pertama saya cek Februari itu masih dinyatakan saya masih kekurangan hormon tiroid. Tapi kemarin ini waktu tanggal berapa yang sama dokter itu ya dok, ternyata itu udah normal gitu. Puji Tuhan banget saya, gitu. Dan saya juga ada hipertensi. Minum Ini berapa saya lama Bu konsumsi Deborah? 4 bulan. Itu saya Ya, apa-apa. sehari 2 kali. Ya. Sekarang juga saya masih konsumsi, tetap saya konsumsi sehari, kata dokter sehari sekali ya. Ya, betul. Untuk kesehatan ya Bu ya. Iya, saya Terus masih selama konsumsi juga. konsumsi pola makannya diatur enggak? Oh Sesuai iya, aturan pasti saya. dok. Pasti. Jadi saya makannya masih yang sampai sekarang pun saya masih makannya yang serba direbus semua, dikukus, sayuran Ya, dikukus, bahkan ya. ikan dan tempe pun saya rebus gitu. Iya, Sudah terbiasa ya. iya karena udah terbiasa. Jadi Ya. saya pikir itu memang buat kesehatan, ngapa tidak gitu. Jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya penyakit sama seperti saya, semangat ya. Ya, Karena ini tuh. sereal dan algati yang disarankan oleh dokter Edi ini memang benar-benar bermanfaat buat tubuh kita. Jadi sekarang saya sudah nggak konsumsi lagi obat hipotiroid Kimia. saya dan hipertensi saya. Obat-obat kimia itu Ya. sudah, puji Tuhan. Terima kasih Ya. banyak untuk dokter Edi. Ya. Alhamdulillah. Benar Silakan kembali ke manfaat Dokter Iswan. Ya. sama dokter Ya. Iswan. Iya. Terima kasih Ya. banyak Kak. Iya. Terima kasih Bu Deborah ya tadi Sama-sama sudah dokter memberikan Iswan. Iya. testimoninya setelah mengkonsumsi saran ya dari Dokter Edi, menerapkan konsep Karnus, mengkonsumsi nutrisi ya, AG dan Algati ya, yang Iya, dikonsumsi ya dok ya, ada yang rutin tadi ya. Alhamdulillah ternyata kondisinya itu mengalami suatu progres ya, perbaikan ya dari kasus hipotiroidnya ya. Itu Iya. ya. Ada lagi izin Ya. Dokter Iswan. Ini Ya, ada lagi, dari dokter. Bali ini Bu Nini Desak ini dari diabetesnya sembuh beliau 4 bulan. Oh, Bu Nini Desak, ya, saya berikan kesempatan kepada Bu Nini Desak, sharing motivasi kepada kita semua. Silakan Bu Nini Desak, mungkin bisa dibuka, unmute dulu, dibuka dulu, di-unmute Bu Nini Desak. Masih tertutup. Mungkin dibantu aja Dokter Iswan. Bisa atau tadi? Iya. Bu Nini Desak, coba dilihat itu di sebelah kiri bawah ada gambar mikrofon itu di unmute dulu. Ada di silang itu ya. Itu dihilangkan di silangnya, disentuh. Bu Nini Desak. Bisa. Selamat datang Coach PK. Wah, langsung Ya. Assalamualaikum Dokter Edi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ikut. Lanjut dok. Ini ada pasien saya di Bali ini Coach. Ya. Bu Nini Desak, silakan Bu Nini Desak. Sudah itu. Terus jadi? Itu, ya, silakan. Di kiri bawah mic itu yang disilang. Ini sudah. Oke, siap. Sudah. Silakan. Silakan Bu Nini. Ya, terima kasih Dokter Edi. Saya dari Bali. Sudah. Ya, saya sudah sembuh dok dari. Alhamdulillah. Dari jantung, hampir sudah 7 bulan. Saya konsumsi sama harga serialnya. Ya. Hasil labnya mulai normal berapa bulan Bu? Setelah 4 bulan ya. Setelah jalan 3 bulan,
Saya Ya, cek ternyata normal. Sekarang normal. nanti tanggal 6 lagi, waktu ini sudah semua normal. Terima kasih dok atas izin Alhamdulillah. sementara dokter Ya, saya. sebelumnya minum Ya. obat-obat apa Bu Nini? Sebelumnya Ya. saya minum obat jantung, Sebelumnya minum obat kimia apa? Iya, sama obat jantung. Terus? apa sada seta tuh obat tensi, Ya, pengencer, obat jantung, obat tensi, obat diabetes ya. iya, pengencer darah, tensi jantung, Ya. darah gitu. Masya Dok, Allah. begitu saya minum alga selama 1 bulan, saya semua stop dok. Wah, berani. Luar biasa, Dr. Rizwan. Pasien saya nekat-nekat ini. Ya sampai sekarang tidak Sama pernah sekali nggak minum obat ya. dok. Ya, Saya terima 1 kasih bulan. sama Dokter Edik. Aduh, atas izin Tuhan dan perantara dok, saya bisa sembuh kembali dok. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Ya. Perasaannya gimana? Perasaannya sekarang? Hanya enak, tidak pernah cemas dok. Dulu Masya saya Allah. sering nangis kalau sudah sakit, cemas. Kapan saya ini? Aduh, untung saya ketemu dok. Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ketemu saya karena berkat Dr. Iswan, Bu. Iya. Oke. Terima kasih ya, Bu Nini. Selamat pagi ya. Oh, di sana Ya. sudah jam berapa ini? Di Denpasar sudah jam 21.20. Oh iya. Oke. Terima kasih ya. Silakan Dr. Iswan. Baik, terima kasih Bu Nini Desa ya. Iya, Sudah berbagi kepada kita semua. Nah, ini salah satu juga yang alhamdulillah sudah berhasil sembuh dari penyakit diabetes ya. Bahkan sebelumnya meminum obat-obatan dari dokter dan sekarang sudah tidak mengkonsumsi Pengobatan ya, dan kondisinya Ini ada jantung sudah juga. normal kembali ya. pengobatan Baik, semoga ya. Pak Iswan bisa dimatikan ini, di mute ya dari pusat sini bisa. Nah, ini sudah nih ya. Nah, Bu Nini belum di Bu mute. Nini ada tadi yang mau disampaikan lagi? Enggak, sudah cukup. Terima kasih banyak. Oh, Iya. siap ya. Sehat. Semoga tadi motivasi dari Bu Nini Desak tadi bisa menginspirasi kita semua ya, memberikan motivasi ya, semakin yakin, semakin mantap. Itu jangan ragu-ragu ya, menerapkan konsep Karnus ya, kemudian mengkonsumsi nutrisi Karnus ya. Semoga ya ini Ya, sampai sekarang. ya, Bu Nini alhamdulillah bisa sembuh dari penyakitnya, juga bisa memotivasi kita semua ya, dan semua yang sekarang insya Allah ya, seizin Allah bisa sembuh semua, insya Allah ya, semuanya tentu saling berharap dan saling mendoakan ya, insya Allah tentunya. Baik, ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini dokter, saya mau baca aja, udah banyak ini ya yang masuk. Baik, terima kasih Bu Nini Desa ya. Semoga kesaksian dan testimoni dari Ibu bisa menjadi amal buat Ibu karena bisa memotivasi kita semua. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rian ya. Ini bertanya Dokter Edi, untuk pasien Dokter Edi, apakah ada yang sudah berhasil sembuh dari glukoma atau ada proses atau ada progres membaik, Dok? Mohon saran konsumsi produk dan aturan pola hidupnya, Dok. Apakah perlu diintegrasikan dengan terapi lainnya, Dok? Nah, terima kasih sebelumnya. Posisinya kekurangan vitamin D dan kolesterolnya masih dalam batas yang normal. Silakan, Dok. Baik. Jadi kita harus tahu bahwa sumbernya penyakit itu adalah di lambung ya. Kalau dapurnya kita itu lambung itu kalau kurang gak beres, maka nutrisi pada seluruh sel-sel termasuk di sel retina yang di mata itu kurang makan ya. Sehingga apa? Terjadi gangguan semua. Saya jujur kalau yang glaukoma
saya masih belum dapat, tapi di konsep Karus ada tuh orang yang diabetes, glaukoma, terus bisa sembuh lagi. Ya, Dokter Swan, saya tahu videonya itu ada. Ya, Ada. saya sampai Ya, sekarang juga masih nyimpen. ya. Ada ya Pak ya. Jadi insya Allah kalau awal kita perbaiki metabolisme tubuhnya akan semakin baik. Satu lagi, Dokter Swan, ini mumpung nggak apa-apa nanti lebih jam 9 nggak apa-apa. Ini ada Pak Ya, Tatang ini yang dari Madura, ya, Pak ya. Tatang, Pak Haji Tatang, yang diabetes terus kena Oh, saraf Pak kejepit harus Tatang. dioperasi ya. Itu Pak Tatang sudah hasil. Oh ya, mana nih beliaunya? Pak Tatang apakah Sabtu ini Haji, Pak Tatang yang Pak Tatang Sabtu Haji? ya, Oh ya, Pak Madura. Tatang, Assalamualaikum. Ya, mungkin bisa di unmute Di Pak Tatang. unmute Pak Pak Tatang Tatang, di masih unmute. masih ke mute Pak Tatang masih ke mute itu. Coba di itu gambar mic yang di bawah Nah, sebelah kiri. sudah. Sekarang Sudah. sudah. Ya, itunya tadi Sudah. nggak ada tuh. Ya, Ya, sudah, oke. sip. Ya, silakan Pak Tatang Sabtu Haji. Oke, Mungkin saya bisa tanya-tanya berbagi ya, bagi Pak kita Ji ya. semua. Ya, Ya, monggo-monggo silakan Pak tanya-tanya, Tatang. monggo. Pak Ya, Tatang Sabtu Haji. Pak Ji waktu itu sakitnya apa pertama kali? Diabetes ya? Ya, diabetes, betul. Berapa Betul, lama? diabetes. Saya diabetes sudah lama ya, 5 tahun lebih sudah. Baik. Setelah Mm-mm. itu rutin nggak kontrol? Iya, rutin. Pakai metformin sama itu glukodek. Glukodek, baik. Mm-mm. Terus kenapa kok tiba-tiba padahal kan rutin, terus tiba-tiba ambruk itu kenapa yang dirasakan? Ya karena tinggi ya, tinggi nggak kuat. Ya, 375 itu saya nggak kuat, oke gitu baik. loh. Mm-mm. Terus dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ke RSAL kan gitu ya, masih Ya. dikasih metformin waktu Agustus itu. Ya. Kebetulan istri saya itu punya grup gitu Ya. loh. Ada Dokter Edi di situ, dicoba bulan September. Sebentar. Alhamdulillah luar Waktu di rumah biasa. sakit itu sempat di MRI katanya. Oh ya, di Ada apa? MRI kemudian kan lengkap sudah di rumah sakit itu Terus karena di ada VIP apa? ada saraf kejepit saya itu Berapa titik? 5 titik. Masya Alhamdulillah Allah. cukup banyak itu dari Terus habis tenis itu ya, ya. sarannya dokter dioperasi. Wajib dioperasi, tapi Wah, saya tanya wajib. dok gimana ini nanti operasi 50-50 katanya dokter senior itu. Aduh, 50-50 saya diem aja. Terus saya rundingan sama keluarga, sudah pakai yang dokter Edi aja kita telateni. Alhamdulillah. Oke. Ya tadinya pakai kursi roda saya itu. Iya. Kemudian secara bertahap 3 bulan ini saya sudah BAB tadinya 5 hari sekali, kadang luar biasa Masya sakitnya. Allah. Yang panjenengan ini nutrisinya luar biasa, alhamdulillah. Sekarang tiap hari dok, jam Iya, 9 iya. itu wajib hukumnya itu. Masya Allah. Iya. Berapa luar biasa. bulan lepas dari kursi roda? Saya cepat itu, kalau yang itu dari rumah sakit itu cepat. Ya sekitar 3 bulan itu saya berjemur terus panjenengan bilang wayai berjemur. Saya masih takut itu. Saya masih takut. Lama-lama saya kepercayaan tinggi. Yakin. Alhamdulillah kuat, yakin bahwa panjenengan bilang kan setiap penyakit pasti ada obatnya. Betul. Saya tekunin itu. Iya, tadinya dari 3 kali, 2 kali, sekarang sudah mulai sekali ini. Iya. Iya. Berarti sampai bisa Terus sekarang jalan-jalan normal lagi berapa? 7 bulan, 9 bulan? 7 bulan. Masya Allah. Iya. Rasanya gimana Pak Haji? Setelah Rasanya bisa ya itu karena masih ada gebasnya itu, yang mengganggu itu kan saraf kejepit lari ke gebas itu. Betul. Tapi lama-lama lambat laun itu berkurang sakitnya yang tadinya luar biasa berkurang, Pak Dokter. Ya, sungguh. Iya. Jadi memang ini teman-teman saya punya ponakan 5 ini kan dokter spesialis juga ya banyak ya, dokter umumnya 2, spesialisnya 3, ya mengagumi juga. Kok bisa Tatang begitu, dia bilang gitu. Ya, saya bilang ya bisa ini semuanya karena
Allah semua ya. Katanya dokter Edi itu semua penyakit Allah turunkan ada obatnya. Ini obatnya ini saya bilang gitu. Baik, baik, baik. Saya bangga Semangat Pak. terus. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan manfaat buat yang hadir pada saat ini ya Pak, malam ini ya Pak Tatang. Insya Allah, saya ikut mendoakan juga supaya tetap yakin ya, kemudian tetap semangat ya. Semua kita harus sabar ya, harus sabar. Betul. Harus berdamai dengan penyakitnya dulu lah pertama. Baik, baik. Oke, terima kasih ya Pak Tatang ya. Sukses selalu Dok. Salam keluarga Dok. Insya Allah, insya Allah. Silakan Dr. Iswan. Ya baik, terima kasih Pak Tatang sudah berbagi dengan kita semua. Ya, semoga bisa menjadi motivasi dan menginspirasi kita semua untuk bisa mengalami yang Pak Tatang rasakan ya. Jadi sembuh dari kondisinya yang sebelumnya mengalami gangguan kesehatan. Betul. Ya. Terima kasih Pak Tatang ya. Baik. Sekarang kita sudah masuk, akan saya bacakan ini ya. Nah ini ya. Oke, dari ini tadi ada itu Dokter Edi dari pertanyaan Bu Umu Zahra tadi ada tambahannya. Baik. Ya mungkin bisa dilengkapi ini. Jadi mohon maaf mau tanya lagi Dokter Edi. Tadi dokter menyarankan minum agat ya. AG dan AT. Tapi saya setelah minum Algati sesuai saran dosis minumnya malah jadi suka sesak nafas. Jadi saya berhenti minum Algatinya dan minum AG sereal saja tanpa Algati. Nah, silakan dokter untuk diberikan. Baik. Jadi ada tekniknya Ibu Umu ya. Jadi berarti lambungnya Ibu itu masih bermasalah. Kalau sementara enggak apa-apa, minum AG sereal aja, nanti ada batasnya Bu. Ditambahi misalnya 10 hari minum sereal dulu, setelah 10 hari nanti Algatinya udah mulai minum tapi separuh saset aja. Dan airnya agak dibanyaki, mungkin 200 ml atau 250 ml. Ya, karena dua-duanya itu setelah saya evaluasi kerjanya bersamaan Bu, seperti suami istri. Luar biasa. Karena Algatinya itu juga akan menangkap inisiator yang negatif dalam tubuh. Juga zat-zat jelek itu ditangkap. Ya, jadi jangan sampai AT-nya nggak diminum. Kalau saya untuk sementara tetap pakai AG aja. Mungkin dikondisikan 10 hari ke depan lagi tetap AG. Nanti setelah itu nyoba AT-nya setengah saset. Setengah nggak kuat dok, 1/4 saset. Mau nggak mau ya, jadi nanti harus itu. Karena saya evaluasi itu hasil trial saya memang kedua-duanya ini nggak bisa dilepas Bu. Itu untuk sementara aja, nanti adaptasi lama-lama Ibu sudah terbiasa. Gitu. Jadi AT harus ya dok ya, tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya tentunya ya. Ya. Itu ya. Baik. Baik, Dokter Edi. Berlanjut pada pertanyaan berikutnya dari Pak Rian ini ya. Ada 2 pertanyaan dari beliau ini. Izin bertanya, dosis untuk Bu Deborah, Bu Nisak ini atau dan juga Pak Tatang ini nutrisinya apakah agat yang 2x1 itu Pak Dokter Edi ya gitu. Ya, silakan Pak Dokter Edi. Jadi begini, saya itu biasanya memberikan ke pasien itu atas pertimbangan Dokter Iswan. Dan juga bukan atas pertimbangan saya sendiri, pertimbangan dari pasien. Kalau memang pasien itu mampu, saya suruh beli yang alga sereal sendiri, Algati sendiri. Ya. Tapi kalau kurang mampu, misalnya budgetnya nggak cukup, saya suruh beli agar. Seperti itu. Jadi menyesuaikan saya. Dan dosisnya rata-rata itu awal itu sampai 5 hari saya berikan dosis 2,5 kali. Setelah itu baru 2x1 rata-rata. Tapi kalau Pak Tatang ini yang dari Madura, beliau sudah saya kasih good move, jadi nutrisi dari luar ya, salep good move untuk punggungnya. Terus terakhir itu saya kasih, memang belum dipublish ya sama Karnus, yaitu SG kolagen. Seperti itu. Kalau Bu Nini desak juga sesuai aturan 2x1.
Oh gitu ya. Jadi jawabannya iya benar seperti yang ditanyakan oleh Pak Rian tadi, kurang lebih sarannya 2 kali 1, baik untuk AG-nya maupun AT-nya ya, ALGAT-nya. Itu saran dari itu ya, saran terbaik dokter ya. Tentu juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisinya masing-masing tentunya. Itu adalah saran terbaik dari dokter. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rian. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari ini sudah masuk dari Bu Rahma ini Pak Dr. Edi. Izin bertanya Dr. Edi, di samping konsumsi AG sereal dan algati, bagaimana menurut konsep Karnus tambahan konsumsi vitamin D3 K2, kombinasi D3 dan K2? Saya memberikan vitamin D3 tersebut untuk orang tua karena ada banyak keluhan terutama sakit lutut. Nah, silakan Dr. Edi untuk diberikan asupan. Baik, terima kasih. Ini adalah fenomena yang banyak saya temui di lapangan. Termasuk ada beberapa pasien saya di grup WA saya itu, kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk. Nah, apa ujuk-ujuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Tiba-tiba mak betunduk gitu katanya. Jadi beliau itu beli vitamin D3 sama K2. Saya langsung nasihati begini, Ibu, mohon maaf, apakah sudah dicek vitamin D3-nya? Nah, belum dok, lo kok berani? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Sang Maha Pencipta itu menciptakan tubuh manusia itu sudah sedemikian rupa dan luar biasa. Dan itu satu kesatuan sistem. Kalau kita ada yang kurang, pasti akan muncul sign atau keluhan atau tanda. Dan itu dicek. Jika memang kurang, ya perlu ditambahi asupannya dari luar. Karena jujur vitamin D itu kalau sudah di bawah 30 ya, 30 mikromol ya kalau tidak salah ya, itu berarti dia itu masih apa? Defisiensi. Kalau di bawah 20 dia sudah insufisiensi. Nah, tapi kalau sudah di bawah 30 ini beberapa keluhan muncul. Kadang-kadang cemas, khawatir, ya pikiran ini nggak jelas. Nah itu baru Bapak Ibu sekalian boleh ada asupan tambahan. Tapi kalau hasilnya masih di atas 30, mungkin 40, 50, lebih baik saran saya berjemur setiap hari insya Allah sudah cukup. Kita diberi fasilitas yang free oleh Sang Maha Pencipta. Jemur antara jam 10 sampai jam 1, minimal 10 menit, maksimal 30 menit. Selesai. Silakan Dr. Swan. Oke, demikian ya saran terbaik dari Dr. Edi tadi ya. Jadi bagi para sahabat Karnus ya semua yang tentunya memiliki masalah yang sama ya, tentunya bertanya tentang masalah defisiensi vitamin D. Mas banyak dok, ini akhir-akhir ini ya, bertanya vitamin D saya kok sampai kemarin ada kasus di bawah 9 kan ya, itu nggak bahaya Pak. Kalau misalnya diberikan tadi mengalami suatu ya itu solusi defisiensi maka mereka sangat berbahaya sekali. Nah tapi gimana caranya mengatasinya? Nah, ternyata dari saran Dokter Edi memang kita harus mengoptimalkan ya, apa yang ada di alam ini tentunya dengan pengaturan pada kondisi tubuh kita dulu ya. Jadi penerapan konsep Karnus ditunjang dengan tadi itu berjemur ya dok ya. Itu berjemur rutin pada kurang lebih pukul antara jam 10 sampai jam 1 siang ya, kurang lebih 15 sampai 30 menit ya. Itu secara rutin dan juga tentunya ada syarat khusus, misalnya kita juga apabila memang bukan suatu hal yang sifatnya darurat, memang kita meminimalkan mengkonsumsi obat-obatan ya. Apalagi bagi mereka
yang sedang mengkonsumsi obat kolesterol statin sebaiknya stop dulu agar apa di tubuh kita. Tentunya kalau misalnya kita sedang mengkonsumsi obat-obatan ya golongan statin, apalagi obat-obat lambung ya golongan PPI dan sebagainya, tentu proses untuk kita menaikkan level vitamin D kita juga akan tidak optimal ya dok ya, tentunya ya akan mengalami hambatan dok ya gitu ya. Jadi ya itu tadi. Karena apa berjemur itu termasuk penerapan konsep Karnus dok ya. Masuk Ya, di 6 pilar penerapan konsep Karnus dok. betul. Berjemur 6 itu ya. pilar. Ya. Itu tadi. Jadi tadi seperti yang disarankan dokter Edi. Jadi untuk pertanyaan dari Bu, jadi jangan ragu-ragu untuk berjemur ya. Berjemur dikenakan kulitnya seluas-luasnya dok ya. Ya, jadi Ya, kalau semakin bisa luas gitu semakin baik. jangan sinar matahari yang tidak langsung, apalagi kalau sekarang apalagi sekarang ini orang takut hitam dok, karena katanya kalau hitam nggak cantik katanya enggak. Ya, yang penting sehat tentunya ya Bapak Ibu semua ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rahma dan kita berlanjut ada pertanyaan ini dari Bu Sari. Tadi Dokter Edi tadi sudah sempat men-spill tentang SG kolagen. Nah, ini SG kolagen itu apa sih, Dok? Nah, ini beliau bertanya. Mungkin bisa di-spill sedikit, Dok, tentang SG kolagen. SG kolagen itu adalah sebenarnya belum dipublish ya sama founder konsep Karnus. Sebenarnya dibuat karena ada kasus-kasus tertentu ya. Dia itu kolagen sapi satu-satunya halal se-Asia Tenggara yang memang dosisnya di lebih sedikit. Ditambah lagi apa itu, Dokter Iswan? Pakai itu, kalau misalnya itu fungsinya untuk asupan kolagen ya dengan itu, alga kire, Dokter. Ya, ya enggak. SG kolagen itu kan dibikin apa SG kolagen kolagen sama itu kok asupan SG kolagen murni SG kolagen kolagen, dok. SG kolagen kan? Murni Ya murni kolagen kolagen. murni kolagen, itu, Dok, itu. nggak ada Ya, yang lain. kolagen itu kolagen kolagen itu, Dokter. Kalau SG kolagen itu Pure, merupakan iya. produk nutrisi Karnus yang itu bagus, paling bagus, Iya, mengarah kepada kolagen murni itu, Dokter. betul. Kolagen murni, betul. Sehingga mempercepat pada Iya, itu apalagi paling untuk bagus ini ya, itu. untuk sendi-sendi, tulang-tulang, barang-barang bagus ya. Untuk membangun. Tentu sementara ini pada kasus-kasus tertentu saja atas Oh, rekomendasi yang terbatas dokter ya, karena ya, memang itu masih belum diproduksi secara massal dan umum, hanya pada lingkup yang sangat terbatas, terutama eh, atas rekomendasi dari dokter ya, penerap konsep Karnus ya dok ya tentunya, oke. supaya memang bisa menangani kasus-kasus yang sifatnya memang sementara ini kami rasa sangat urgent tentunya ya gitu ya para sahabat kartu semua. Tuh. Nambahin Baik, aja ini dok. berlanjut. Ya, silakan, silakan, Coach. SG kolagen itu kolagen murni, tetapi ada pengikatnya ekstrak teh sama rosella. Itu hanya sebagai pengikat Kata saja. ya. Oke, oke, oke. Biar nggak buyar, biar kerjanya dia lebih efektif. Lanjut. Tapi SG kolagen harus berbarengan Silakan, sama Dokter AG Iswan. sereal ya, nggak boleh mandiri. Sinyalnya ini. Halo, Ya, bisa didengar suaranya untuk dokter Edi pembawanya tadi kok sempat lebih terputus-putus. beda sekali kolagen itu tambahan. Ya, oke. Dokter Edi sudah jelas, dokter sudah Recording stopped.
gangguan. Saya akan baca lagi beberapa pertanyaan ya. Rama sudah, Eskiola sudah, terima kasih banyak dokter sudah. Alhamdulillah dokter, kakak saya lututnya sakit, susah jalan. Disitu beberapa akhirnya saya sarankan pakai good move. Alhamdulillah sekarang bisa sholat, bisa kembali, Masya Allah. Good move saja Kak Bu Vera atas nama itu. Siapa? Jadi ini, kayak SG kolagen, good move ya, itu selalu ya. Bukan berdiri sendiri ya, itu juga sebenarnya harus dibarengi dengan kayak alga serealnya. Ya, jadi perbaikan dari dalamnya itu perlu Bapak Ibu sekalian. Karena kebanyakan kalau sudah usia-usia lanjut seperti ini gangguan metabolismenya harus benar-benar diperbaiki. Karena kalau metabolisme tidak diperbaiki, maka nggak akan pernah selesai tuh, baik dari luar aja. Jadi bukan cuma good move aja di lututnya. Good move itu emang nutrisi juga dari luar yang bisa menembus kulit, menembus pada otot sehingga bekerjanya pada tulang rawannya, pada tendonnya, semua bekerja. Ya, ini pertanyaan dari Ibu itu, setelah itu nggak ada lagi pertanyaan ini. Mungkin ada Coach BK ini, jadi hari ini hadir ya Ibu-Ibu. Ada Coach BK ini, beliau penerap konsep Karmus juga, terus beliau ini juga terapi Recording in body progress. kalibrasi. Terapi body kalibrasi itu mengembalikan anatomi fungsi tubuh. Nah, jadi tepat sekali dengan konsep Karnus ya. Jadi kalau beliau ini spesial, tadi Dr. Swan masuk lagi. Dan silakan Dan. Sudah masuk tuh Dr. Iwan tuh. Iya, tapi nggak bisa ngomong dia. Nggak, sinyalnya Coach. Kayaknya sinyalnya deh. Dari tadi putus-putus. Mohon maaf para sahabat Karno semua ya, ada studio pusat maka kita lanjut lagi ya, ada gangguan di studio Karno Care ya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter Edi, bagaimana? Sudah nggak ada, udah jawab tadi. Berlanjut dokter untuk pertanyaan berikutnya atau bagaimana? Masih ada tak? Yang dari Bu Vera ini. Sudah. Ada pertanyaan dari ini gimana nih suaranya? Putus-putus suaranya. Bu Vera Bu. ini dokter. Ini Dokter Iswan nih di pusat ini. Nah. Hah? Halo. Hari ini saya tadi lihat ada yang kirim video, hari ini Hari Lansia. Terus sarannya. Oh, Masya Allah. Sarannya Betul, Hari Lansia. Orang lansia harus tetap gerak, jaga makan, dan berpikir positif. Betul. Pola makan wajib, harus bergerak. Jadi olahraga yang teratur, terukur, sesuai umur. Iya, terus ini, kalau ada yang punya keluhan sakit, ya namanya lansia, biasanya hipertensi, diabetes dan sebagainya, ya harus tetap terus minum obat, katanya. Sarannya itu tadi, maksudnya saran dari dokter video. Siapa? Iya, yang di video tadi. Bagaimana menurut? Recording in progress. Ya,
diterima aja Bu Rama. Jadi tidak apa-apa, yang penting itu karena belum tahu konsep Karnus ya. Jadi semua yang masih menyarankan dengan obat-obat kimia itu belum mengenal. Jadi belum mengenal dan belum mempelajari bahwa ada yang lebih bagus dan lebih aman daripada obat-obat kimia. Kita semua tahu bahwa obat kimia ini jangka panjang itu sangat resiko banget buat tubuh kita ya. Jadi cuma efeknya itu sebentar aja, sebentar. Jujur saya aja meskipun seorang dokter, saya sejak dulu itu anti obat kimia. Ya, sekarang pun pada waktu saya kemarin kena perubahan cuaca, saya kena flu berat, hampir saya ambruk. Pulang dari mana ya? Oh enggak, saya pulang dari memberi edukasi. Sampai istri saya itu kasihan sama saya. Karena ngeliat kondisi saya nggak bisa diam ke sana, diundang kemari, langsung istri saya nyebut, ya minum obat aja lah. Enggak akan mau saya minum obat. Akhirnya apa? Saya konsumsi Algati sehari 4 kali. saya ini sama jahe. Alhamdulillah 2 hari sudah bablas penyakitnya. Flu-nya, demamnya, badan kembali enak lagi itu. Makanya kalau bergabung dengan Karnus itu harus tahu ilmunya, terus harus tahu nutrisinya ini dari apa dan fungsinya seperti apa, serta kerjanya. Jadi nanti kita itu akan paham. Seperti itu ya. Ya, memang ini Dr. Edi memang ini saya kenal beliau ya. Jadi saya selalu kalau ketemu beliau ini tidak pernah sakit. Ya, hanya menerapkan konsep Karnus ya, luar biasa beliau ini. Dan saya ini meskipun dokter juga dulu sakit-sakitan ya, sama namanya manusia ya, dokter juga kan bisa sakit ya. Dan alhamdulillah setelah menerapkan konsep Karnus bisa jauh lebih fit daripada sebelumnya tentunya gitu ya. So, ya. Makanya saya juga sharing kepada para sahabat Karnus semua untuk jangan ragu menerapkan konsep Karnus ya, karena saya juga merasakan tadi ya, kalau Dokter Edi memang wah ini sudah luar biasa ya fitnya. Nah, saya ini juga dari yang kondisi yang sebelumnya juga mengalami banyak gangguan kesehatan yang dulunya karena saya tahu tentang obat-obatan akhirnya bergantung dengan obat. Nah, akhirnya sekarang juga alhamdulillah ya menerapkan konsep Karnus, jadi sudah lebih fit ya, jauh lebih fit daripada sebelumnya itu. Jadi kita sharing sedikit ya, bocoran ya, dokter itu dulu main obat. Nah sekarang sudah mulai bahaya, meninggalkan obat ya. Karena alhamdulillah sudah mengenal konsep, dan akhirnya sekarang kita semua yang tahu tentang konsep Karnus ya, sekarang menjadi tanggung jawab bersama buat kita semua untuk bisa memperkenalkan konsep Karnus pada siapa saja ya, terutama bagi mereka yang mungkin pada saat ini sedang mencari dokter ya, untuk bagaimana bisa sembuh, bisa kembali pulih, yang sekarang sedang mengalami sakit dan belum tahu bagaimana solusi tuntasnya, bingung ke sana kemari. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk bisa mengenalkan dan mengedukasikan tentang konsep Karnus ini tentunya. Dokter Edi, ini pertanyaan sudah selesai. Apa yang gatal-gatal tadi sudah dijawab dokter ya? Yang untuk Bu Sari tadi. Ini saya tanyakan ke Dokter Edi. Dokter Edi, ada pertanyaan dari Bu Sari ya. Itu tanya, untuk gatal-gatal di badan apa bisa pakai Algati dioles di gatal-gatalnya atau gimana dokter? Nah dokter silakan untuk dijawab. Dokter Edi. Nah, memang gatal-gatal itu penyebabnya macam-macam ya. Gatal-gatal itu bisa karena reaksi alergi, ya, bisa juga karena kasus murni gangguan pada kulit kita, ya, karena faktornya bisa macam-macam. Ya, itu tentu kita harus melihat penyebabnya ya, Bu Sari, penyebab daripada gangguan itu. Apabila gangguannya pada kulit, itu juga kalau misalnya itu parasit dan sebagainya, tentu saja dibutuhkan untuk yang membunuh parasit itu. Sebagaimana kalau misalnya di tubuh kita mengalami infeksi, ya infeksi misalnya infeksi bakteri.
maka tubuh kita memerlukan antibiotik yang tepat untuk bisa mengatasi infeksi bakteri tersebut, ya, untuk bisa membunuh bakteri penyebab infeksi, ya. Kalau misalnya itu infeksi akibat virus, pada umumnya sifatnya memang self-limiting disease, ya. Jadi kita perlu untuk menguatkan sistem imun tubuh kita untuk bisa kuat atau bisa pulih daripada penyakit infeksi tersebut, ya. Begitu juga kalau misalnya infeksi itu disebabkan oleh parasit ataupun jamur, ya tentunya berbeda, ya. Kalau misalnya itu gatal-gatal disebabkan oleh jamur, ya tentu kita harus memberikan anti jamur, ya, anti fungi yang tepat, ya. Tentunya Algati sangat berperan di sini, ya. Kebetulan kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Edi untuk penanganan masalah-masalah kasus berbagai masalah penyakit yang kita alami, suatu duet, ya, seperti Romi dan Juli, ya, duet antara kombinasi mengkonsumsi Algati dan juga agi sereal, ya. Agi sereal dan algati ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana agi sereal bisa merekonstruksi lambung, memperbaiki kondisi lambung, ya, dan sistem pencernaan, ya, di pada tubuh kita. Nah, kemudian untuk sistem sirkulasinya itu dilindungi oleh algati, sehingga itu saling Boleh melengkapi. nanya nggak, Dok? Ya, ya Bu. Boleh nanya, Bentar, ya. boleh nanya. Ya boleh. Sebentar saya selesaikan dulu ngomong saya. Jadi apabila dua kondisi itu terpenuhi, ya, kondisi lambung kita prima, sirkulasi kita prima, maka yang pertama metabolisme tubuh kita bagus, ya. Sel-sel tubuh kita ternutrisi dengan baik. Ya, otomatis satu hal yang jelas, nanti sistem imun tubuh kita juga akan terjadi perbaikan. Kita lebih kuat, ya, menghadapi berbagai macam potensi infeksi, ya, dari baik itu dari infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit, infeksi jamur dan lain sebagainya, dan tentu saja itu akan bisa membantu tubuh kita. Harus dipakai secara luar topikal, apakah membantu? Banyak sekali kasus di mana pemakaian algati secara topikal itu juga memberikan manfaat yang besar, ya, untuk kasus pengobatan luka-luka luar bisa digunakan, ya, algati, baik itu ditaburkan maupun dicampurkan dengan minyak zaitun kemudian dioleskan bisa, ya. Tentu saja apabila itu sifatnya topikal dan bukan sifatnya dari reaksi alergi, ya, reaksi alergi tentu harus dari dalam, tentunya penggunaan untuk dikonsumsi membantu. Tapi kalau misalnya dikonsumsi dari luar, apabila itu gangguannya sifatnya topikal dari luar, insya Allah pemakaian algati juga akan bisa sangat membantu. Begitu, ya, semoga bisa menjawab dari Ibu Sari tadi. Untuk yang mau bertanya tadi siapa? Silahkan. Halo. Ya. Dok, saya tanya, sekarang kan saya sudah sembuh itu dari hipotiroid itu. Bu Deborah tadi, ya, Bu Ya, Deborah, ya, pasiennya betul. Dr. Edi. Ya, Ani Suter juga Saya kan masuk sekarang kembali. minumnya sehari sekali aja. Terus kalau algatinya boleh nggak sampai 2-3 kali sehari? Kalau algati. Silahkan untuk Dr. Edi untuk diberikan asupan tadi Bu Deborah. Kalau kondisinya sekarang mengkonsumsi algatinya, sarannya bagaimana? Beliau kepinginnya meskipun maintenance tapi bisa frekuen untuk mengkonsumsi algatinya. Apakah diperbolehkan, Dr. Edi? Ya, baik. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian semua bahwa nutrisi ini benar-benar alami, ya. Sampai-sampai bayi aja diperbolehkan dan aman. Jadi yang tahu dirinya itu kondisinya adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita itu kurang fit, algati itu juga untuk imun, ada kandungan taninya yang bisa menyehatkan, menyegarkan. Jadi boleh Bu, mau 2 kali boleh. Wong saya aja waktu kemarin sakit itu kan saya bilang saya sampai 4 kali. Jadi nggak apa-apa karena saya nggak mau minum obat. Setelah itu sudah sembuh saya kembali lagi sehari 1 seperti itu. Ya. Saya 6 Ya. juga sering beberapa Aman. kali sih, Dok, 6 kali gitu, dan fine-fine saja, ya, karena memang ini memang alami, aman, dan seperti gitu, ya, Dok, ya. Gitu. Betul. Jadi nggak perlu ragu, ya, untuk mengkonsumsi nutrisi karnus apapun itu, karena memang sudah
di konsep ya, sesuai dengan diformulasikan sesuai konsep Karnus, dan bahan-bahannya semuanya insya Allah aman dok ya, aman karena berupa nutrisi, ya, nutrisi itu serupa dengan makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita, tentunya juga bebas dari bahan tambahan sintetis dokter, baik itu pengawet, pewarna, perasa, pemanis itu bebas semua ya. Jadi insya Allah para sahabat Karnus semua boleh ya, yakin dan mantep ya, nggak usah ragu-ragu karena insya Allah aman ya. Baik, Dokter Edi, pertanyaannya semuanya sudah terjawab dok ya. Semoga para sahabat Karnus semua yang mengikuti Health Talk Tanya Jawab bersama Dokter Edi ya saat ini bisa terpuaskan ya, memperoleh oleh ilmu yang bermanfaat. Tentunya dengan tujuan, dengan harapan kita semua agar semakin kita pengetahuan kita tentang konsep Karnus semakin baik, semakin mendalam, juga membuat kita semakin yakin dan mantap untuk menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Karena kalaupun ilmunya banyak, tapi kalau nggak diterapkan kan ya percuma saja ya dok ya. Jadi itu ya, bahaya tak. Jadi kita untuk jangan ragu-ragu menerapkan agar manfaat yang kita peroleh itu maksimal ya, maksimal baik bagi diri kita, buat keluarga dan juga sesama tentunya. Dokter Edi, terima kasih malam hari ini sudah berbagi kepada kita semua. Semoga tetap bisa berbagi pada edisi-edisi Health Talk Tanya Jawab berikutnya, karena sharing ya dari Dr. Edi selalu kita tunggu, kita nantikan, karena cukup membantu kita semua dalam menghadapi hari-hari ya penuh tantangan sehari-hari dengan berbagai masalah kesehatan ini, dokter. Terima kasih kembali. Sahabat Karnus semua, semoga acara pada hari ini, pada kesempatan ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Saya